rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi C DPRD DIY beberapa waktu lalu melakukan inspeksi mendadak preservasi jalan atau kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di sepanjang Jalan Karangnongko Kulon Progo, Jombor, Maguwoharjo, Yogyakarta. Lokasi peninjauan Komisi C di tempat rekonstruksi Jalan Milir, Sentolo, Kulon Progo. Kunjungan Komisi C DPRD DIY dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Jimny Rusdin Sinaga, diikuti Sekretaris Komisi C Suparjo dan 2 orang anggota yakni Lili Saiful Ahmad serta Amir Saifuddin dan pimpinan DPRD DIY yakni Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanto dan Anton Prabu Semendawai selaku Koordinator Komisi C. Rombongan Komisi C di lokasi rekonstruksi Milir Sentolo Kulon Progo mendapatkan penjelasan dari PPK Preservasi Jalan Karangnongko Jombor Maguwoharjo Yogyakarta, Setiawan Wibowo. Dalam penjelasannya, Setiawan Wibowo mengatakan untuk paket preservasi Jalan Karangnongko Yogyakarta ini nilai kontraknya sebesar 17 miliar rupiah. Adapun pengerjaannya meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin jalan ruas Jalan Arteri Utara, ruas Jalan Toyan batas Kota Wates, pengerjaan drainase Kulon Progo, Yogyakarta, dan pengerjaan berkala Jembatan Bantar Baru. Untuk proses rekonstruksi jalan di Milir Sentolo, progresnya telah mencapai 78%. Sementara itu dalam tanggapannya, Wakil Ketua Komisi C, Jimny Rusdin Sinaga mengatakan, sebagai anggota Dewan yang menjalankan fungsi pengawasan maupun cek di lapangan, maka Komisi C DPRD DIY melakukan kunjungan ini. Jimny Rusdin Sinaga meminta agar proses pemeliharaan jalan dilakukan dengan sebaik mungkin. Turut memberikan tanggapan Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanto yang menyampaikan kepada Satker PJN Wilayah DIY untuk terus bersinergi, saling menguatkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jalan yang baik. Suharwanto juga mengingatkan agar tidak terjadi kesenjangan antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Pernyataan Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanto dikuatkan oleh Wakil Ketua DPRD Anton Prabu Semendawai. Anton mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan DIY menyusul beroperasinya Bandara YIA. Hal yang sama disampaikan oleh Suparjo, Sekretaris Komisi C DPRD DIY. Suparjo mengatakan bahwa planning besar DIY cukup banyak dan diperlukan sinergi yang baik dengan pemerintah pusat. Di antaranya, setelah Bandara YIA adalah bedah Bukit Menoreh dan juga penyelesaian pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan atau JJLS. Kita sudah mulai kira-kira sekitar sudah ada 4 bulan. Untuk progresnya sendiri ini alhamdulillah masih dalam on schedule, malah kita istilahnya progresnya masih sudah positif Pak. Jadi perlu saya sarankan juga untuk paket long segment ini sebenarnya paket yang gaduh-gaduh Pak. Jadi istilahnya ada paket penanganan yang ruas efektif dan ada penanganan yang rutin. Jadi rutin jalan, rutin jembatan itu masuk dalam satu kontrak long segment. Jadi untuk total nilai kontraknya itu sekitar 17 miliar. Untuk yang di lokasi ini Pak, ini penanganan 550 meter, yaitu rekonstruksi jalan, itu sebesar 6,4 miliar. Jadi sampai dengan tanggal 7 Juni itu sudah sekitar 78% progresnya di sini. Jadi kita tinggal nanti perapian-perapian untuk bahu jalan, terus kurang 1 lapis lagi 4 cm untuk AC bearingnya. Kemudian nanti tinggal perlengkapan jalan aja Pak yang perlu kita selesaikan di sini. Ya, untuk penanganan di sini ini sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Nur Badarudin, itu memang kelanjutan dari awalnya tahun 2017. Jadi 2017, 18, 19 sekarang. Jadi dari total tadi ada saya koreksi 11,2 kilo itu sudah 2,8 Pak yang sudah kita tangani. Tinggal sekitar 8 kiloan yang belum kita tangani. Jadi tahun 2021 kita usulkan 8,2 itu tuntas kita kerjakan, tapi nanti bergantung dari kementerian apakah dananya tersebut atau tidak. Nanti kita tunggu saja hasil running dari DIPA-nya. Khusus kepada BPK Satker, jadi ini memang sebagai fungsi kami sebagai anggota Dewan di provinsi, jadi wajib untuk mengadakan
pengawasan maupun cek. Jadi terima kasih atas penerimanya. Jadi kami di sini lengkap ini bos-bosnya sama anggotanya, Pak Sekretaris. Jadi setelah disampaikan tadi sekilas, kami sangat tertarik. Jadi memang tempat ini, karena saya dulu pengalaman lama tugas di Kulon Progo, Pak. Jadi sini itu sering daerah miring-miring, karena ini kan tanah timbunan. Jadi kalau tadi disampaikan kiri kanan oke, drainasinya ada, bagus, berarti bisa awet. Ya. Terus sedikit, kalau tadi Pak PPK-nya ngomong Karangnongko itu sampai Jogja ya? Iya Pak. Maksudnya? Simpang Manggu. Simpang Manggu? Iya, jadi sini terus Gamping ke arah Ater Utara sampai Simpang Manggu. Oh ya, jadi itu tanggung jawab jenengan ya? Iya Pak. Panjang penanganan. Soalnya sering kita temukan, baik itu yang jalan nasional maupun ring road, ya, baru 3 bulan udah miring gitu loh, atau berlobang. Jadi kami ya hanya pesan untuk Satker sama BPK. Jadi kami sebagai yang bermitra dan yang bertanggung jawab juga di daerah, ya mohon. Jadi yang miring-miring itu, yang lubang-lubang itu, karena ini kan biaya pemeliharaan. Walaupun modelnya tadi ada perubahan dengan sebelumnya, ya monggo lah, ya. Jadi karena apalagi situasi COVID ini, tidak rusak juga sekarang dibilang rusak. Apalagi rusak kan gitu. Jadi itu dari saya sebagai pimpinan Komisi C, sepenuhnya tak serahkan kepada mas saya, Pak Wakil, Pak Koordinator. Kita terima kasih atas peran dari Presiden, dan khususnya yang terkait jalan nasional pasti sangat mempengaruhi pengembangan interkoneksi antara DIY dengan wilayah lain. Dan juga sebagai salah satu wilayah pementasan dari wilayah-wilayah di sekitarnya tentu memerlukan jalan ataupun konfigurasi jalan yang memadai untuk pengembangan lalu lintas. Sehingga ya ke depan semakin terus ditingkatkan peran DIY, dan kami selalu siap untuk bersinergi, untuk berkoordinasi, karena pasti jalannya adalah sebuah jaringan. Pasti nanti jaringan jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional itu pasti saling berhubungan, sehingga nanti jangan sampai ada kesenjangan, jalan nasionalnya bagus, kok jalan provinsinya kan enggak, gitu kan jadi tidak imbang. Oleh karena itu kita perlu bersinergi, berkoordinasi, sehingga nanti kita saling menguatkan untuk kemajuan masyarakat di Yogyakarta. Dan saya kira setiap saat kita juga siap untuk berkoordinasi. Dan juga bapak-bapak dari Satker, terima kasih. Kami sudah melakukan kunjungan dalam daerah dalam rangka kita berkoordinasi Bapak. Karena memang dari Satker ini langsung ke kementerian, tapi tadi sudah disampaikan juga bahwa ini kan memang interkoneksi. Jadi kerjasama yang baik, karena masih banyak PR buat DIY, juga dengan bandara yang baru, dan juga masih ada beberapa PR pekerjaan, kalau nggak salah masih ada 6 pekerjaan PR juga, dan selanjutnya juga pasti ada. Sehingga kerjasama ini harus tetap terjalin, dan juga kami dari DPRD DIY selalu siap untuk berkoordinasi untuk kemajuan daerah istimewa Yogyakarta, terutama terkait jalan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pimpinan DPRD hormati, saya selaku anggota dan sekretaris komisi, yang dulu saya ketua Pansus atau JSDB 1722, sehingga tadi ada kurang 8 kilo ya Pak, 8,2 gitu. Nanti kurangnya mohon di titik mana? Titik mana itu kurangnya? Karena memang planning besar kita DIY ini harus sinergi, tadi Pak Pimpinan sudah mengatakan itu. Sinergi kita adalah kita pengen bedah menoreh Ponorogo, ya Pak. Kita pengen bedah menoreh nyambungkan Borobudur kita. Pengen JJLS ini sampai ke Pacitan
Cimantoro yang kebetulan besok kita mau ke sana. Ini harapan kita, DIY ini memang mempunyai harapan besar. Tujuannya adalah Pak Gubernur adalah menyongsong abad samudera India untuk kemuliaan masyarakat DIY. Nah, sehingga harapan kita ini sinergitas ini kita perlukan supaya nanti bandara yang kita harapkan itu menjadi pilot proyek pertumbuhan DIY ini jangan sampai nanti tidak tersinergi dengan baik. Nah, sehingga program-program yang kita ada di sini ini harus kita selaraskan bersama mendorong. Karena NIA itu juga proyeknya Angkasa Pura yang otomatis itu pusat melayani orang-orang di luar DIY. Jadi bukan bandara disiapkan untuk orang DIY saja, lah fasilitas daratnya lalu kita siapkan bersama, pemerintah dukung bersama. Nah, ini saya berharap Pak Ketua Satker yang 8,2 ini untuk mendukung NIA ini ya. Tadi karena ada keraguan tergantung kementerian, jadi nanti wah saya diminta langsung ya sama ketua-ketua DPR ini DIY ketemu sampaikan gitu supaya ini clear yang 8,2 ini sekalian biar clear sehingga nanti tidak ada hambatan untuk kita bersama. Saya yakin untuk kawan-kawan yang akan bekerja seperti itu. Kami yang di provinsi itu 22 itu memang harus full sarana bandara itu harus selesai. Kita dukung bersama kemajuan masyarakat DIY. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIY dari fraksi Golkar, Dapil Kulon Progo mengatakan kondisi jalan yang baik akan memberikan pengaruh yang bagus pada sektor-sektor lainnya, seperti pariwisata, perekonomian, dan lain sebagainya. Sehingga pemeliharaan jalan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula. Pada intinya, jalan yang bagus itu akan memberikan multiplier efek positif kepada banyak hal. Pembangunan perekonomian, pariwisata, dan sebagainya. Ini luar biasa buat kami. Saya juga salah satu yang menikmati kemacetan, tapi relatif cepat dan beberapa hal yang saya cermati mungkin tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang lain. Tulisan tentang maaf perjalanan tidak terganggu itu bagus, tolong itu tetap dipertahankan. Kemudian di beberapa tempat lain kadang-kadang ada orang terus ngamen di situ kan. Tapi kemarin di sini saya nggak melihat satupun gitu. Ini luar biasa dan mohon nanti dari teman-teman juga dipertahankan hal-hal seperti ini. Jadi paling tidak saat kita memberikan perubahan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita juga memberikan sesuatu hal yang positif sehingga budaya-budaya seperti itu menjadi tetap. Terima kasih. Komisi C DPRD DIY berharap pemeliharaan jalan betul-betul dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai adanya jalan yang rusak dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dampak pandemi COVID sangat luar biasa. Semua sektor terkena dampak dari virus corona ini. Tidak ketinggalan di sektor tenaga kerja. Banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK akibat tempatnya bekerja tidak berproduksi atau hasil produksinya tidak laku
karena kesulitan gerak dan aktivitas akibat virus corona. Komisi D DPRD DIY yang membidangi ketenagakerjaan beberapa waktu lalu melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah pabrik di daerah istimewa Yogyakarta untuk melihat secara langsung dampak yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19, khususnya di bidang tenaga kerja. Salah satu pabrik yang dikunjungi adalah pabrik sarung tangan PT Samco Gloves di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kunjungan Komisi D DPRD DIY dipimpin langsung oleh Kuswanto selaku ketua dan diikuti pula pimpinan dan anggota Komisi D DPRD DIY. Ketua Komisi D DPRD DIY, Kuswanto, menyatakan pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Gelombang PHK tidak terhindari dari perusahaan yang terdampak. Tetapi ada pula perusahaan yang mampu tetap menjalankan usaha tanpa PHK dan merumahkan para pegawainya. Untuk hal ini, sebaiknya pemerintah memberikan apresiasi kepada perusahaan dan hal tersebut dapat mengurangi dampak COVID-19, terutama di DIY. Kuswanto menyampaikan apresiasi kepada pabrik sarung tangan Samco Globe yang tidak melakukan PHK. Perusahaan yang memiliki 543 pekerja ini terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, perusahaan dengan investor dari Korea ini mampu tetap mempekerjakan seluruh tenaga kerjanya dan tidak melakukan PHK dan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID saat para pekerja masuk kerja, yakni dengan membuat jadwal sehari masuk, sehari libur, bergantian, sehingga tidak perlu terjadi pengumpulan massa. Meski gajinya dikurangi karena tidak masuk sebulan penuh, tetapi para pekerja bisa menerima kondisi tersebut dan yang penting tidak di-PHK. Atas keberhasilan perusahaan pabrik sarung tangan yang tidak mem-PHK para pekerjanya ini, Komisi D DPRD DIY menyampaikan apresiasi. Kami Komisi D pada siang hari ini mengunjungi PT Samco Indonesia yang ada di Pleret ini. Karena di situ ketenagakerjaan juga merupakan tupoksi kami yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, tentu saja kami kepengen sekali meninjau, monitoring terkait dengan tenaga kerja yang ada di Samco Gloves ini, sejauh mana, berapa yang dirumahkan, berapa yang di PHK, dari 532, kalau tidak salah jumlah itu. Wah, ternyata tidak ada karyawan yang dirumahkan. Nah, terkait dengan masalah protokol kesehatan, kami lihat juga sudah memenuhi syarat. Model kerjanya dibikin shift. Dan yang paling saya mengapresiasi dari Samco Gloves ini tidak berpikir masalah profit. Yang dipikirkan yang penting karyawan tetap bisa menghidupi keluarga. Kalau dihitung dari karyawan 500 berapa, itu dikalikan 3 saja, sudah 1.500 berapa. Nah, tentu saja ini sangat membantu pemerintah dalam situasi COVID-19 ini. Nah, ini saya mengapresiasi dan juga kami berharap karena PT ini sudah membantu pemerintah dengan mempekerjakan masyarakat, mengurangi pengangguran khususnya di Bantul, karena kami tanya tadi ada 80% itu warga Bantul karyawannya. Ini saya setuju sekali. Nah, ini tentu saja Dinas Tenaga Kerja juga apresiasi. Maksudnya kalau ada kesulitan-kesulitan juga kerjasama yang baik, kita rembuk dengan yang baik, apa yang perlu dibantu dari Disnakertan. Seperti itu harapan kami. Ya. Yang dikeluhkan dari PT Samco ini karena masalah pandemi COVID-19, ini tentang ekspor ke luar negeri agak terhambat. Tapi bulan Agustus kesananya teman-teman dari PT ini sudah yakin bahwa dia akan berjalan seperti semula. Ya maklum karena situasi corona. Ya.
Sementara itu, Luki Mia Prasanti dari manajemen perusahaan pabrik sarung tangan Samku Globe menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan perusahaan adalah dengan mengatur shift jam kerja karyawan untuk melancarkan operasional kerja, selain juga untuk mengatur jarak yang ada antar pekerja di ruangan pabrik. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa walau dalam masa pandemi ini, pihak perusahaan memang harus mampu mengatur perusahaan agar bisa bergerak. Karena memang sebagian besar produk yang dibuat merupakan produk yang harus diekspor. Sehingga gerakan ekonomi perusahaan juga bergantung pada kegiatan ekspor yang masih tetap bisa berjalan walau memang diakui tetap terpengaruh kepada situasi pandemi ini. Tetapi untuk saat ini, poin penting dalam perusahaan adalah tetap mampu memperkerjakan karyawan, soal keuntungan akan menjadi hal berikutnya yang diperhitungkan. Kebijakan perusahaan yang tidak mem-PHK karyawannya ini juga mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi D DPRD DIY, Rani Widayati. Rani Widayati menyampaikan apresiasi dan salut kepada perusahaan pabrik sarung tangan tersebut. Rani Widayati menambahkan bahwa sistem yang dilakukan oleh perusahaan ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain, sehingga kita mampu mengendalikan dampak wabah COVID-19. Terkait banyaknya pekerja perempuan di perusahaan sarung tangan ini, Rani menitipkan pesan agar hak-hak pekerja perempuan agar diperhatikan. Selain itu juga diharapkan bisa menghilangkan anggapan bahwa pekerja wanita lebih rendah nilainya atau upah yang diberikan. Dari awal memang kita menghindari opsi untuk mem-PHK atau merumahkan karena dari kami sendiri, dari pihak perusahaan sendiri masih optimis bahwa ini tuh nanti tidak akan berlangsung lama lagi. Semoga nanti di Agustus dan kedepannya sudah lebih baik. Dan opsi yang kami pilih adalah untuk membagi shift. Jadi kerjanya selang-seling. Dengan demikian kami bisa tetap menjaga karyawan kami di sini, tetap bisa memberi penghidupan bagi mereka lah. Tapi tidak mengorbankan produksi kita di sini karena kita tetap harus berjalan demi mereka juga gitu. Dan juga menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh departemen-departemen yang ada. Karena kan memperlakukan sehari masuk, sehari libur itu ya. Apakah dari sisi penghasilan mereka? Dari sisi penghasilan otomatis berkurang ya, tapi menurut kami dan itu juga melalui diskusi dengan mereka juga, dengan perwakilan karyawan juga, itu sepertinya opsi terbaik daripada mereka benar-benar kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang itu bisa sangat-sangat berdampak lebih besar lagi gitu loh. Dengan kondisi seperti ini di mana tidak banyak peluang pekerjaan dan saat mereka harus kehilangan pekerjaan juga, rasanya itu juga beban juga untuk kita di sini. Dan harapannya sih seperti itu. Yang fokusnya adalah bagaimana perusahaan tetap berjalan tanpa mengorbankan karyawan-karyawan kami di sini. Ya, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh manajemen PT Samku Globe Indonesia yang memang memang itu perusahaan dari asing ya, dari Korea. Tapi apapun itu di saat-saat seperti ini, salah satu perusahaan yang kemudian tetap mempertahankan tenaga kerjanya, tidak untuk dirumahkan, tidak untuk di PHK, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka sangat menerima dan tidak berpikir untuk profit, sampai-sampai tenaga kerja pun sanggup untuk dibayar 50% asal itu tetap dipekerjakan. Luar biasa. Perlu pemerintah juga memikirkan itu untuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Sangat menolong masyarakat. Dan di antara yang ratus itu kan hampir 80% tenaga kerja perempuan ya Bu ya? Ya. Mungkin ada penekanan saran-saran dan sebagainya. Ya, saya yakin tenaga kerja perempuan itu memang lebih teliti, apalagi mengerjakan sesuatu yang sifatnya kerajinan. Seperti glove itu kan harus memang ada ketelitian, kerajinan memang itu dipunyai oleh sifat-sifat perempuan. Tetapi yang kami harapkan jangan sampai kemudian perempuan itu hanya sekedar sebagian besar itu tenaga kerja perempuan tidak kemudian digaji dengan lebih rendah daripada laki-laki. Harus sama, harus diperlakukan sama, dan hak-hak perempuan seperti ada cuti hamil, kemudian menyusui dan sebagainya, fasilitas-fasilitas karena mereka pasti nantinya punya keluarga dan sebagainya, punya anak kecil, itu untuk disediakan ruang laktasi dan sebagainya. Jadi semua haknya dipenuhi
saya yakin itu akan meningkatkan kinerja mereka dan juga menguntungkan perusahaan. Terakhir untuk mungkin himbauan kepada perusahaan-perusahaan lain mungkin setelah melakukan kunjungan ke Sambung. Ya, menurut tadi dari Dinas Tenaga Kerja ada di DDI itu ada 4.000-an perusahaan dan yang 1.000 ini sudah termasuk yang tidak sudah masuk yang PHK dan ini masih ada unsur yang lain. Ini harapan kami perlu dicontoh itu Sanko Glove ini untuk tetap mempekerjakan karyawannya, tidak mem-PHK, apalagi merumahkan, apalagi mem-PHK, dan itu sangat membantu mengurangi beban masyarakat dan juga pemerintah juga membantu pemerintah untuk mengurangi beban pemerintah juga. Sebelum meninjau proses produksi di pabrik sarung tangan, rombongan Komisi D DPRD DIY mendapatkan penjelasan dari pihak manajemen pabrik di ruang rapat pabrik tersebut. Lukimia Prasanti, mewakili manajemen pabrik, menjelaskan perusahaan pabrik sarung tangan ini mempekerjakan sebanyak 543 karyawan dan hingga saat ini tidak merumahkan dan mem-PHK para karyawan yang bekerja di sini dan melakukan protokol kesehatan yang ketat sehingga seluruh karyawan dapat bekerja dengan baik. Perusahaan ingin agar karyawan yang bekerja tetap dapat penghasilan dari perusahaan ini tanpa harus bekerja sampingan di luar. Sebab dikhawatirkan jika ada karyawan yang melakukan kerja sampingan di luar akan membawa virus ke perusahaan. Di masa pandemi COVID, dampak pandemi COVID bagi perusahaan yang bekerja di bidang ekspor sarung tangan ini adalah kesulitan proses pengiriman dan proses pembayaran. Di masa pandemi ini memang sepertinya semua terkena dampak ya. Tidak ada yang tidak terkena dampak. Cuma alhamdulillahnya di perusahaan kami dampaknya tidak begitu signifikan sekali sampai kami harus mem-PHK atau merumahkan. Alhamdulillah tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang PHK. Hanya saja memang karena 100% barang kita ekspor dan keberlangsungan perusahaan otomatis tergantung dari negara penerima. Jadi si buyer kami sendiri. 50% barang kita ekspor ke Amerika, sisanya di Eropa dan Asia. Dan untuk sampai hari ini kan di Amerika sepertinya masih belum stabil, tidak seperti Eropa yang sudah mulai membuka diri. Kita terkendala dari order kita yang agak terdelay ya. Mungkin harusnya kita ekspornya di bulan Mei, ini jadi mundur sampai ke Agustus. Otomatis kan finansial kita juga kena nih, karena kita lebih ekspor ya kita tidak ada bayaran. Ada juga yang sudah kita ekspor tapi begitu kita kirim belum sempat pembayarannya terrealisasi, sudah ada lockdown dan segala macam lah di negara-negara sana, otomatis pembayaran kita juga tertunda. Nah, untuk menyiasati itu karena pada prinsipnya kita di sini masih optimis nanti di setelah Agustus September itu semuanya sudah normal lagi seperti sedia kala. Jadi opsi untuk merumahkan atau mem-PHK itu sangat tidak kita pilih karena itu pun nanti imbasnya ke kita juga. Dalam kondisi normal saja perusahaan masih membutuhkan karyawan lebih gitu. Apalagi kalau kita harus merumahkan, bagaimana cara mendapatkannya lagi. Pada prinsipnya itu. Jadi opsi yang kita masih terbaik menurut kami dan untuk semua yang terbaik untuk semua, baik untuk perusahaan dan karyawan, itu adalah kita memperlakukan shift. Maksudnya shift di sini adalah kita membagi karyawan untuk bekerja hari pertama, hari kedua. Jadi selang-seling, satu hari masuk, satu hari off. Jadi separuh-separuh. Itu juga sebenarnya tidak begitu separuh karena memang ada beberapa departemen atau beberapa orang yang posisinya krusial untuk stay tiap hari, itu juga mereka akan masuk tiap hari. Jadi mungkin sekitar 55%-an lah mungkin itu setiap hari kita pasti ada orangnya di sana. 55% sampai 60% itu selalu ada tiap harinya. Tindakan itu benar-benar harus kita ambil karena yang tadi saya informasikan kita memang terkendala dalam segi finansial, tapi kita tidak mau mengambil opsi perumahkan dan segala macamnya. Jadi itu benar-benar yang harus diambil. Itu kita berlakukan kemarin per 13 Mei ya. 13
13 Mei dan rencananya berakhir di 13 Juni. Tapi itu juga kita lihat kondisi. Semoga karena Eropa sudah mulai membuka diri, perekonomian finansial kita sudah bisa muter lagi, jadi itu bisa kita cabut. Komisi D DPRD DIY menyampaikan apresiasi terhadap perusahaan yang mampu menggerakkan usaha tanpa mem-PHK para karyawan. Untuk hal ini sebaiknya pemerintah melalui dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja juga bisa memberikan semacam apresiasi terhadap perusahaan yang tetap mampu bergerak dan mempekerjakan para karyawannya. Seiring dengan kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang memperpanjang masa tanggap darurat pencegahan dan penanganan COVID-19, Komisi A DPRD DIY beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke posko perbatasan DIY Purworejo, Jawa Tengah di Loano. Kunjungan kerja Komisi A DPRD DIY diikuti Ketua Komisi A Eko Suwanto, Wakil Ketua Suwardi, dan Sekretaris Retno Sudianti. Kunjungan kerja didampingi juga Anton Prabu Sempendawai. Wakil Ketua DPRD DIY ini diterima langsung oleh Laksana Sakti, Camat Loano Purworejo beserta jajarannya, serta gugus tugas COVID-19 Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam rombongan tersebut, Komisi A DPRD DIY melihat langsung bagaimana dua posko pencegahan COVID-19 dan Purworejo bekerja sama di daerah perbatasan yang berada di Loano. Dua posko dapat melakukan kerjasama dengan baik untuk memantau pergerakan warga dari luar daerah. Setiap warga yang akan masuk ke Purworejo, Jawa Tengah maupun Samigalo, Kulon Progo dipantau dengan baik oleh kedua posko tersebut. Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, menyampaikan menyusul adanya perpanjangan masa tanggap darurat di DIY, maka pihaknya terus melakukan pemantauan upaya pencegahan penyebaran COVID, termasuk memantau di daerah perbatasan. Selain di Loano, Komisi A juga melakukan pemantauan di daerah lain yang berbatasan dengan DIY. Suwardi menyampaikan apresiasi terhadap sambutan yang diterima oleh Posko Pencegahan COVID Jawa Tengah di perbatasan Purworejo DIY. Sementara itu, Anton Prabu Sempendawai, Wakil Ketua DPRD DIY, memberikan apresiasi Pemkab Purworejo, Jawa Tengah karena sudah membuat posko di perbatasan dan berkoordinasi dengan baik. Mewakili pemerintah Kabupaten Purworejo, Edi Purwanto dari BPBD Purworejo menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Komisi A DPRD DIY. Selama ini kerjasama dengan DIY berjalan dengan baik. Ada 5 daerah yang berbatasan dengan DIY. Masa tanggap darurat diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni. Sehingga di DIY masa tanggap darurat pun dipunlajengaken dalam kondisi ini, sehingga kami maka masih melakukan koordinasi dengan panjenengan semua dengan harapan Purworejo Kaliwijo niku janjane namung jenenge sing benten nggih. Tapi kulturnya sepertinya sama. Hubungan baik yang sudah tertanamkan ini bisa terpelihara dengan baik. Di antara kita bisa saling memberikan support, saling memberikan dorongan, tetapi jangan sampai juga ada warga juga yang sepertinya kemudian mengganggu dalam upaya menuju kebaikan yang ada di Purworejo ini. Ini yang kita harapkan pertama sebagai koordinasi pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua bahwa di sini menurut pengajian Pak Edi tadi jauh lebih baik. Di tempat kami Pak maaf itu, di pasar-pasar tradisional itu, terutama yang sepon-sepon ini, nah kan nganggo masker itu dereng kulino.
mereka bawa masker di kalungke neng ora ada. Yang sepuh-sepuh niku rada angel niku ngangge masker itu bawa, tapi dikalungkan ndak ini, sehingga edukasi ini perlu dilakukan terus yang ada di sana, sehingga kawan-kawan kami dari komisi ini, dari DPRD ini, sekalipun fungsinya DPR ini jadi kan duduk pelaksana Pak, tapi ya harus datang di tengah masyarakat memberikan edukasi bagaimana keberadaannya sebagai public figure bisa mengajak pada semua masyarakat sadar dalam rangka penanganan COVID ini. Nah, puluhan di salah satu galing semangat leres dengan Pak BPDB, Pak Tamat, bahwa sesungguhnya sehat kan tidak datang dari tetangga Pak ya, tetapi sehat itu datang dari kita, dari diri saya, dari diri kita. Maka kitalah yang harus memulai terhadap upaya itu. Salajengipun, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kami sungguh bangga setelah masuk di perbatasan ini, karena memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sudah sangat baik, protapnya sudah sangat baik, dari tingkat kabupaten sampai di tingkat dusun sudah dibentuk satgas, gugus tugas dan satgas yang ada di dusun, bahkan mungkin sampai di tingkat RT Pak ya, dilaksanakan di sini. Semoga semangat yang baik ini kemudian memberikan keberkahan dari Allah SWT, kita bisa segera luar saking beboyo pandemi COVID-19 menika. Amin. Saya kira kami tidak pantas kalau matur yang panjang. Yang penting kerjasama, bagaimana kita bisa gayung bersambut gitu Pak. Tadi sudah diingatkan ada 3 yang berbatasan dengan Jogja, yes, Paras. Lah monggo saling komunikasi. Kalaupun ada apa-apa jangan sungkan-sungkan juga informasikan kepada kami yang ada di Komisi A ini. Saya pikir begitu, dan dipersilakan nanti Mas Ilham bisa menambah beberapa hal yang sangat penting sesuai dengan pengajuan dari Pak Camat dan Pak Gugus dari Kabupaten Kulon Progo tadi yang diwakili Pak Edi. KN, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mohon maaf sedikit terlambat tadi karena lewat Purworejo sana jadi harus berkeliling. Jadi tadi sudah lengkap disampaikan oleh Pak Wardi selaku Wakil Ketua di Komisi A. Memang betul di DIY sekarang tanggap darurat diperpanjang sampai 30 Juni. Kenapa begitu? Karena memang sekarang ini kita masih menunggu. Semoga tidak ada penyebaran lagi. Sekarang sudah 3 hari ini belum ada tambahan. Dan juga kalau tanggap darurat ini memang kita gunakan ketika nanti ada bantuan untuk jaminan hidup dan lain-lain, untuk bantuan sosial, sehingga tidak dilakukan melalui lelang. Karena memang tanggap darurat ini administrasi dan lain-lain lebih dipermudah, sehingga kami melihatnya perlu diperpanjang sampai 30 Juni, sehingga kurvanya itu semakin turun dan mulai sekarang ini mulai terkenal dengan istilah apa Pak Wardi? New normal. New normal di luar negeri ini pemakainya new normal. Di kita ini mungkin ya apa? Peranatan anyar kira-kira begitu, peranatan anyar. Nah, ini harapannya kami melihat di Purworejo ini sangat luar biasa perbatasan. Tadi saya juga walaupun pakai plat merah tapi tetap dicek suhu, di mobilnya di spray juga di sebelah sana itu mana tadi perbatasan mana itu? Nah, di sini juga tadi display sangat luar biasa. Nah, ini memang menjadi budaya baru sekarang ini. Sekarang lebih banyak orang untuk work from home, creative from home, dan juga physical distancing ini memang sangat penting. Di luar negeri pun sekarang di Jepang, di Cina, di mana-mana pun juga mulai menjaga jarak antara minimal 1 meter dengan seseorang supaya memang penularan itu akan lebih bisa ditekan. Sehingga memang ini tugas kita bersama, tadi sudah diingatkan oleh Pak Wardi, supaya kita nanti bisa bekerja sama dari Kabupaten Purworejo dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk saling bersinergi supaya bencana atau wabah COVID ini segera bisa teratasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak, kami nanti selalu siap untuk nunggu dawuh kalau memang kita diperlukan untuk memang kita berkoordinasi dengan kabupaten dan juga dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Purworejo, setelah ditetapkannya tanggap darurat
bencana pandemi COVID ini, kita langsung membentuk gugus tugas percepatan, terus membentuk posko, Pak. Jadi posko gini, posko namanya posko itu sebenarnya satu, tapi ini nggak apa-apa. Poskonya adalah di DKK dan pos lapangannya adalah untuk di perbatasan kita ada 5, Pak. Untuk yang bersinggungan dengan DIY 3. Yang pertama adalah di Dadirejo, Temon, Baglen. Yang kedua adalah Telogoguwo, Kaligesing dengan DIY. Yang ketiga adalah Sedayu dan Kecamatan Samigalo ini. Jadi terus terang untuk kami yang di Purworejo ini tidak asing dengan DIY dan kami sudah lama atau kita sudah biasa menangani hal-hal yang kaitannya perbatasan. Kita sudah familiar dengan teman-teman yang ada di DIY, Pak. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kita cepat kalisnir ing sambikala COVID. Amin. Selanjutnya kegiatan-kegiatan kami di tingkat kabupaten maupun yang di tingkat di kecamatan, gugus tugas kabupaten dan kecamatan, pertama membentuk posko tadi. Dan posko kebetulan sebenarnya setiap kecamatan ada poskonya, Pak. Ini yang di Loano ditempatkan di sini karena ini jalur pintu masuk 3 inti di Purworejo. Sini bagian utara, tengah Kaligesing, selatan paling ramai sekali Dadirejo. Jadi posko dalam kegiatan-kegiatannya pertama adalah mengadakan sosialisasi. Sosialisasi ini kemarin Pak Camat sudah setiap hari mulai puasa, nggak melihat itu puasa atau tidak, keliling terus di tempat-tempat yang ramai. Kalau pasar pagi ya pagi. Jadi teman-teman kecamatan gabungan dengan relawan pagi. Muspika semua ikut di tempat-tempat keramaian. Jadi tidak melulu mencari tempat yang harus mengumpulkan, Pak. Ada keramaian kita datangi. Jadi posko ini hanya yang di sini adalah tugasnya memantau, mengecek suhu, terus kita mendata, Pak. Mendata. Jadi yang sering itu mobil mana, dari mana. Ketua Komisi A, Eko Suwanto, mengatakan kunjungan kerja ke posko perbatasan DIY Jawa Tengah guna memastikan upaya tanggap darurat pencegahan penyakit menular baru berjalan baik. Pemda DIY telah menetapkan kebijakan tanggap darurat pencegahan dan penanganan COVID-19 diperpanjang sampai 30 Juni 2019. Komisi A ingin memastikan langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus digencarkan. Tetap jalankan perilaku hidup sehat dan bersih, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Jaga jarak saat beraktivitas di luar dan lebih baik di rumah saja jika tidak ada hal yang mendesak. Langkah edukasi dan sosialisasi berkaitan kebijakan perpanjangan tanggap darurat hingga 30 Juni 2020 oleh pemerintah DIY harus disampaikan masyarakat hingga pelosok. Termasuk untuk mereka yang berada di desa perbatasan Provinsi Jawa Tengah agar selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan, physical distancing, atau jaga jarak. Komisi A DPRD DIY bersama dengan Pemda mengadakan kunjungan ke perbatasan Jawa Tengah dan DIY, tepatnya di Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo. Ada beberapa hal yang kita ingin rekam dan kita lihat di sini. Yang pertama adalah makna perpanjangan tanggap darurat yang ditetapkan oleh Gubernur kemarin. Ini harus ditindaklanjuti di lapangan pada level yang operasional lagi. Dan hari ini kita akan tingkatkan lagi kerjasama antara Jateng dan DIY, khususnya Purworejo dan Kulon Progo, untuk bersama-sama mencegah COVID dan juga melakukan penanganan COVID. Nah, yang utama ada 3 aspek yang hari ini kita coba cermati dan kita akan perjuangkan bersama. Yang pertama adalah membangun kesadaran bagi masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk memperkuat antibodi, gitu ya, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi rakyat, ketersediaan pangan bagi rakyat untuk bagi masyarakat. Yang kedua, physical distancing masih menjadi jalan penting di dalam
mencegah dan melawan COVID-19 ini. Oleh karena itu edukasi kepada masyarakat harus terus-menerus dilakukan agar tetap melakukan physical distancing. Kemudian yang ketiga yang penting adalah koordinasi antar wilayah. Kami matur nuwun kepada TNI, Polri, para aparatur yang meskipun secara teritorial memiliki wilayah yang berbeda, tapi hari ini kita lihat di sini ada poskonya DIY, di sini ada poskonya Jawa Tengah. Kerjasamanya sangat baik. Dan ini harus didukung oleh Pemda, termasuk Pemda sekali lagi harus mempersiapkan, membantu, memfasilitasi baik konsumsi APD, vitamin bagi saudara kita yang bertugas di perbatasan. Termasuk kita harapkan ada rapid test yang dimanfaatkan untuk seluruh petugas gabungan di perbatasan, baik yang dari Pemda maupun TNI maupun Polri maupun relawan. Rapid test itu penting untuk melakukan kontrol. Saya kira Komisi A DPRD DIY menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang baik di posko perbatasan di Luano ini. Semua unsur elemen masyarakat dilibatkan untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona COVID-19. Semoga kerjasama ini semakin baik. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di berbagai sektor, Komisi B DPRD DIY beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke perbatasan DIY Purworejo, tepatnya di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kunjungan Komisi B DPRD DIY di Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, dan diikuti Wakil Ketua Komisi, Dwi Wayu Budiantoro, dan Sekretaris Komisi, Atmaji, serta para anggotanya. Rombongan Komisi B DPRD DIY diterima langsung oleh Camat Kecamatan Bayan, Muharjono, yang didampingi Kapolsek Bayan, Ibtu Sarbini, dan Ramil Bayan, Kapten CBA Amroni. Dalam sambutannya, Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, mengatakan maksud dan tujuan dari kunjungan ke perbatasan DIY Purworejo ini. Di antaranya melakukan pemantauan jalur lintas logistik DIY Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan pokok dari luar daerah. Berdasarkan pemantauan Komisi B, semua berjalan baik. Selain itu juga melakukan pemantauan mobilisasi tenaga kerja dari Purworejo ke DIY terkait adanya Bandara YIA. Bagaimana jalur lalu lintas logistik salah satunya yang akan masuk dan keluar Jogja arah ke barat pasti akan melewati Purworejo. Bagaimana terutama mobilisasi barang-barang yang bersifat kebutuhan pokok bisa berjalan dengan baik. Kami tadi lihat di perbatasan juga sudah ada pemeriksaan begitu. Kemudian bagaimana mobilisasi tenaga kerja, karena daya tarik bandara yang baru ini tentu saja menjadi mobilisasi tenaga kerja di Purworejo juga akan cukup banyak. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan pimpinan dan teman-teman Komisi B akan mungkin banyak bertanya dalam diskusi. Tapi secara prinsip kondisi COVID ini memang tidak menguntungkan semua pihak, termasuk kami pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini Bu Hanum, Pak. Nah, kondisi yang tidak menguntungkan ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana sektor-sektor perekonomian dan sektor-sektor kesehatan termasuk juga
sekarang bicara social safety net, jaring pengaman, kami sedang menjadi prioritas, Pak. Kan masyarakat di sekitar perbatasan daerah Istimewa Jogja dan Jawa Tengah ini bisa beraktivitas seoptimal mungkin. Baru kemarin sore Pak Gubernur Marsud Dalem menetapkan tanggap darurat itu diperpanjang sampai 1 bulan lagi. Jadi kemungkinan kita Juni baru ada status baru. Dengan pertimbangan memang DIY tidak melakukan PSBB, Pak, kita hindari. Tetapi di dalam perpanjangan ini intinya distribusi program-program bansos itu masih dalam proses distribusi sehingga masih menggunakan payung darurat sehingga diharapkan bisa lebih optimal. Tetapi nanti kalau ini masyarakat DIY insya Allah tertib, mugo-mugo Purworejo juga tertib, Pak. Kami segera masuk ke zona new normal. Nah, ini juga peran serta masyarakat DIY khususnya. Kemudian kita minta di sekitar perbatasan di Jawa Tengah juga bisa bekerja sama sehingga new normal bisa segera DIY tetapkan. Kami terima kasih, Pak, kalau ini kami sudah diterima, kerjasama selama ini berjalan dengan baik. Kami sangat berterima kasih sehingga nanti diskusi-diskusinya saya kira akan cukup menarik, dan saya selaku Ketua Komisi B mohon maaf sebelumnya apabila nanti dalam diskusi dalam usulan kita kebayan ini ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya kira itu, Pak, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Camat Kecamatan Bayan, Purworejo, Muharjono, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Komisi B DPRD DIY ke wilayahnya. Di Kecamatan Bayan, kegiatan perekonomian seperti pasar masih tetap berjalan. Ada 4 pasar yang masih berjalan sehingga roda perekonomian masih bisa berjalan dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, di bidang pertanian, sebagian besar petani di Bayan Purworejo beberapa waktu lalu musim panen dan hasil panen cukup baik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dwi Wahyu Budiantoro mengatakan, Komisi B juga membidangi pariwisata, sehingga dalam kesempatan tersebut ditanyakan mengenai potensi wisata di Bayan Purworejo. Kecamatan Bayan tidak ada PSBB. Untuk pasar masih buka. Kebetulan kita punya pasar 4 lokasi di Kelurahan Cideng, Jawa Tengah. Ini juga masih buka setiap hari. Untuk di Salatiga ada pasarnya, pasar Kradegan dan pasar Badorejo. Dan kita punya pasar tingkat kabupaten 1, ini di Desa Purworejo, ini khusus untuk hewan yang hewan, pasar hewan, terutama hewan besar. Untuk masalah perekonomian, bidang pertanian pada musim ini kemarin ini alhamdulillah masih bisa panen, walaupun ada sebagian desa yang terserang orang. Bahkan masa-masa ini sudah mulai tanam, tinggal sebagian wilayah yang belum tanam. Untuk perdagangan, kelihatannya untuk Kecamatan Bayan masih konstan. Namun kita dengan tim Muspika ini selalu kampanye penggunaan masker, terus menjaga jarak di pasar, baik itu pembeli maupun penjual diharapkan untuk memakai masker. Kita sudah hari terakhir kemarin, hari raya kedua, kita laksanakan di pasar
Sujen Surat. Untuk cara umum, ini untuk kewilayahan, ya terganggu hanya sedikit. Terus bantuan yang mengalir ke desa ini terlalu banyak, ya kadang-kadang harus kita beruji baku untuk desa-desa penerima bantuan, karena bantuan dari pusat baik provinsi maupun daerah banyak, termasuk BLT didiknya sendiri. Kadang-kadang kita harus mencolek atau validasi data. Di depan Pak Danang bahkan ini Komisi B membidangi salah satunya pariwisata. Kami juga bersama dengan Dinas Pariwisata. Seperti apa Pak? Potensi wisata di Purworejo, karena begini, bahwa wisata itu tidak bisa dibatasi oleh sebuah teritori. Nah, wisata ya bebas. Purworejo di Jogja, dunia sekalinya Jogja mau ke Purworejo. Nah, seperti apa Pak? Wisata kita ini, karena andalan kita ini wisata Pak di Jogja ini. Andalan kita salah satunya wisata. Nah, bagaimana kita mensikapi konflik ini dengan situasi pariwisata untuk bangkit kembali? Pastinya ini juga dalam rangka menyambut new normal. Nah, ketika new normal ini diberlakukan, seperti apa Pak wisata? Kecamatan di sini juga ada desa wisata atau tempat-tempat wisata kan? Ya. Seperti apa? Itu saja. Pasar Bambu di desa Same ini destinasi baru, tapi tiap 1 bulan baru dibuka 2 kali. Jadi minggu kedua dan minggu keempat. Setelah adanya COVID ini, karena penjualannya juga dari masyarakat sendiri yang menjajakan khas asli makanan desa setempat. Berkaitan dengan COVID ini masih diliburkan. Kemarin masalah pariwisata juga sebetulnya ini yang terjadi di Kecamatan Bayan pada umumnya. Ini kemarin timbulnya Keraton Agung Sejagat. Ini kebetulan di tempat saya. Ini sebelum COVID, ini wisata yang tak terundang banyak sekali. Padahal ini merupakan keraton tersebut merupakan barang bukti yang ingin mau diadakan wisata. Kalau kami barang-barang tersebut tidak layak untuk pariwisata karena sejarah daripada Keraton Agung Sejagat tidak ada. Kemarin sangat juga sampai mungkin dari luar kota banyak yang ingin melihat Keraton Agung Sejagat. Kalau keraton-keraton di Yogyakarta bagus-bagus Pak, ini hanya rumah pribadi dibentuk, ada batu nisannya aja hanya diukir. Kami memang melakukan kunjungan di wilayah Jawa Tengah sekitarnya terkait dengan perbatasan, karena memang aspek-aspek yang mendukung keterkaitan DIY dengan Jawa Tengah itu cukup banyak. Nah, hari ini kita ada di Purworejo, ini banyak yang kita dapat terkait dengan mobilisasi barang dan orang dari Jawa Tengah ke Jogja via Purworejo, kemudian penanganan COVID di Purworejo, karena ini daerah borderless ini saling mempengaruhi status maupun kondisinya. Kemudian juga kita lihat pariwisata juga akan berpengaruh, pariwisata dari Jogja ke Jawa Tengah khususnya Purworejo dan Purworejo ke Jogja. Saya kira kunjungan kita kali ini cukup bagus, cukup efektif, sehingga di wilayah perbatasan ini kita lihat secara umum cukup baik, kerjasama dan baik dan optimal kita tingkatkan, saya kira. Diharapkan kunjungan Komisi B DPRD DIY di Kecamatan Bayan ini bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak, baik untuk DIY maupun Purworejo.
Jawa Tengah.